Ini adalah Armageddon News. Dalam siaran ini, kita akan membahas pembangunan kembali kuil ketiga Yahudi, yang akan mengemukakan bagaimana Antikristus adalah seperti Antiochus Epiphanes. Dan kami akan membahas agenda Islam untuk membangun Bait Suci sebagai kursi dari Khalifah Islam. Selamat siang. Kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana akhir zaman akan dimulai. Tetapi Alkitab dengan khusus berbicara tentang periode 7 tahun kesengsaraan sebelum Yesus muncul dari langit. Para ahli Alkitab tahu bahwa 7 tahun kesengsaraan akan dimulai dengan sebuah perjanjian perdamaian yang ditandatangani antara Israel dan bangsa Arab. Dan inisiator atau mediator dari perjanjian damai ini adalah Antikristus itu sendiri, yang muncul sebagai orang yang cinta damai dan promotor perdamaian di Timur Tengah. Tapi sebenarnya, dia adalah manusia perang yang memanfaatkan perdamaian sebagai virus kuda Troja dengan menjanjikan keselamatan dan keamanan bagi Israel selama 7 tahun. Kebanyakan orang melewatkan fakta bahwa Alkitab mengatakan perjanjian ini akan melibatkan banyak pihak, bukan hanya Israel. Daniel 9:27 mengatakan, penguasa itu akan memiliki perjanjian yang kuat dengan sejumlah bangsa selama 7 tahun. Banyak bangsa, tidak hanya Israel dan Palestina. Perjanjian ini harus mencakup negara-negara lain juga. Kemungkinan besar, negara-negara Arab yang mengelilingi Israel. Ini mungkin dapat melibatkan banyak orang yang dibicarakan di sini. Sebagian dari perjanjian damai, mungkin bahkan pengakuan atas Israel sebagai negara. Dan Antikristus akan menjadi orang yang menegaskan perjanjian ini di antara berbagai negara dengan Israel. Beberapa ahli percaya, salah satu poin utama dari perjanjian damai ini, yaitu bangsa Arab mengizinkan bangsa Yahudi untuk membangun kembali kuil Sulaiman di Gunung Moria. Satu-satunya masalah yang menghalangi pembangunan kuil ketiga adalah kenyataan bahwa tempat itu kini diduduki oleh kompleks Kubah Sokhro yang dibangun di atas tempat yang bahasa Yahudi yakini sebagai altar batu Ibrahim. Menurut beberapa ahli Alkitab, kuil ketiga bisa dibangun tepat di sebelah kompleks Kubah Sokhro. Ini berdasarkan teori Dr. Asher Kaufman mengenai lokasi gerbang timur, bahwa kompleks Kubah Sokhro sebenarnya dibangun di tempat yang Alkitab sebut sebagai pelataran bangsa kafir. Keyakinan ini berdasarkan pada Wahyu 11:1 yang menyatakan bahwa pembangunan kembali kuil ketiga itu tidak termasuk dalam bagian dari Bait Suci yang dikenal dengan pelataran bangsa kafir. Karena itulah mereka percaya bahwa kuil ketiga dan Kubah Sokhro boleh berdiri secara berdampingan. Dalam Alkitab sangat jelas bahwa kuil ketiga akan berdiri di Gunung Moria pada akhir zaman. Dan satu-satunya cara ini dapat terjadi adalah jika bangsa Arab mengizinkan Israel untuk memulai pembangunan. Namun hal ini tidak menghentikan institusi kuil dari mempersiapkan perlengkapan ritual dan rancangan cetak biru untuk pembangunan kuil ketiga. Berikut adalah beberapa perlengkapan ritual yang telah disiapkan, termasuk juga banyak perlengkapan berbahan emas, perak, dan wadah tembaga. Ini adalah perlengkapan yang dibutuhkan para pendeta Yahudi untuk melakukan ritual sehari-hari dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Trompet perak untuk pengumuman Hari Raya Yahudi, dan bahkan rekonstruksi kecapi Daud, 7 lilin menorah, dan mahkota emas yang disiapkan untuk pendeta juga telah selesai dibuat. Bertuliskan kata-kata suci kepada Tuhan. Menurut Keluaran 28:36. Anehnya, baru-baru ini ada peningkatan penerimaan dari Muslim terkemuka mengenai kuil Sulaiman dibangun kembali. Ini pernyataan yang cukup mengejutkan, mengingat bahwa mayoritas Muslim menolak Yahudi bahkan menginjakkan kaki di Bait Suci. Dilihat sekilas tampak sebagai isyarat itikat baik dari pihak umat Islam ini. Namun, Alkitab mengungkapkan agenda jahat di balik penerimaan mereka mengenai dibangunnya kembali kuil Sulaiman ini. Jika Muslim memberi kesempatan dengan menyetujuinya, bangsa Yahudi tentunya mulai membangun kuil mereka tepat di sebelah Kubah Sokhro. Dan inilah skenario yang paling mungkin akan terjadi, bahwa kita akan melihat Kubah Sokhro dan kuil ketiga berdiri berdampingan di Bait Suci. Namun sebagai akibatnya, dimulailah periode cobaan 7 tahun. Begitu bangsa Yahudi selesai membangun kuil ketiga mereka akan menjalankan kembali ritual hewan kurban Yahudi. Tesalonika pernah berkata, ketika mereka berkata, perdamaian dan keamanan, kemudian kehancuran tiba-tiba menimpa mereka, seperti kesusahan seorang wanita dengan anaknya, dan mereka tidak akan lolos.
Alkitab memberitahu kita bahwa Israel akan berkata dalam hatinya, akhirnya kita mendapatkan kedamaian dan keamanan. Namun perdamaian ini, sebagaimana semua perjanjian yang ditandatangani bangsa Arab, tidak akan bertahan. Karena umat Islam diajarkan sendiri oleh Al-Quran untuk berbohong kepada orang-orang kafir dan membuat perjanjian palsu, hingga akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Ini disebut taqiyah dan hudnah. Konsep ini asing bagi Barat, yang tidak tahu bagaimana Quran mengajarkan Muslim untuk berbohong dan tidak akan mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir. Sekarang masuk akal mengapa Antikristus melanggar perjanjian 7 tahunnya setelah hanya 3,5 tahun, lalu menyerang dan menaklukkan Yerusalem. Karena ia muncul dari Islam. Namun mari kita berikan lebih banyak bukti untuk pernyataan kami bahwa Antikristus adalah Muslim. Alkitab King James mengatakan Antikristus meliputi kuil ketiga dengan kehinaan. Dan dengan menyebarluaskan kekejian, ia akan membuatnya sunyi. Kekejian dalam Alkitab selalu terhubung dengan agama. Penghinaan terhadap Tuhan dengan berhala, simbol dari dewa lain. Ingatlah pada Antiochus Epiphanes. Banyak sarjana Alkitab melihat dia sebagai pendahulu tanduk kecil Antikristus, disebutkan dalam kitab Daniel. Setelah Antiochus menaklukkan Mesir, dia secara mengejutkan menyerang dan menaklukkan Yerusalem, menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang nyata. Dia juga menempatkan patung Tuhannya di kuil dan mendedikasikan kembali kuil untuk Zeus, melanggar hak-hak beragama Yahudi dan tradisi, dan memerintahkan agar Zeus disembah sebagai dewa tertinggi. Tapi kembali ke titik saya tentang penghinaan. Kebanyakan orang diajarkan bahwa tentara Antikristus datang dari Eropa atau Amerika. Tapi apa simbol agama atau kebencian hingga dengannya tentara Uni Eropa atau Amerika dapat merendahkan kuil Yahudi? Mereka tidak memilikinya karena tentara mereka tidak religius. Lihat kembali ayat berikutnya, dan ketahuilah ada agama untuk tentara penyerbu ini. Karena mereka mengambil pengorbanan Yahudi. Karena apa? Pelanggaran. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan kurban sehari-hari dengan alasan pelanggaran. Kebenaran dihempaskannya ke bumi. Dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Alkitab menjelaskan ritual pengorbanan Yahudi pelanggaran atau penyerangan bagi pasukan penyerbu ini. Tapi pelanggaran terhadap siapa? Melawan Tuhan mereka, Allah. Muslim membatasi akses Yahudi ke Bait Suci dalam hal seorang Yahudi beribadah di sana. Dan banyak orang Yahudi telah mencoba untuk menjalankan pengorbanan mereka yang telah mengakibatkan reaksi buruk dari umat Islam. Lihatlah mengapa tentara ini telah dikumpulkan. Alkitab mengatakan mereka menyerang Yerusalem karena mereka menentang ritual persembahan sehari-hari. Dan suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan kurban sehari-hari. Akankah Eropa atau Amerika peduli dengan persembahan sehari-hari? Tidak akan. Jadi siapa menentang persembahan Yahudi di Bait Suci? Orang Muslim. Orang Muslim mengumpulkan tentara mereka menentang persembahan sehari-hari. Karena Muslim mengklaim Bait Suci itu kudus bagi mereka. Dan persembahan Yahudi mereka anggap sebagai pencemaran. Jadi mereka akan menyingkirkan persembahan Yahudi karena mereka melihatnya sebagai pelanggaran terhadap Allah. Dan seperti halnya Antiochus dengan mendedikasikan kembali kuil Yahudi untuk Zeus. Demikian juga Antikristus Islam mendedikasikan kembali kuil ketiga untuk Tuhannya, Allah, dengan membuatnya menjadi masjid. Dan ia akan menempatkan pada puncaknya simbol terkenal dari Allah, di mana semua masjid dikenal. Ini adalah penghinaan agama yang Daniel bicarakan. Horor mengerikan atau penghinaan yang menyebabkan pengucilan akan ditempatkan di atap tertinggi kuil dan akan tetap di sana sampai orang yang meletakkannya di sana memenuhi akhir yang Tuhan telah persiapkan untuknya. Alkitab mengatakan mereka di Yudea apa yang harus dilakukan ketika tentara Islam ini menyerang Yerusalem dan memasuki kuil ketiga. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di atap janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah bagi mereka yang sedang hamil dan bagi mereka yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah agar semua itu jangan terjadi pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi.
Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, tidak satupun yang akan selamat. Namun karena umat pilihan, Ia berkehendak. Ia mempersingkat waktunya. Kitab Daniel memberitahu kita bahwa Allah hanya akan mengizinkan antikristus Islam untuk memerintah selama 1290 hari. Dari waktu dia mendirikan penghinaan tersebut. Ketika Antiochus menaklukkan Yerusalem, ia menyatakan dirinya Zeus yang nyata. Beberapa percaya bahwa antikristus adalah ateis, yakni seseorang yang tidak memiliki Tuhan. Tetapi kitab Daniel jelas bahwa memang antikristus tidak menghormati Tuhan, kekuatan Tuhan. Namun kenyataannya ia menghormati kekuasaan Tuhan, dan Tuhan yang ayahnya tahu tidak akan dihormati dengan emas, dan perak, dan batu-batu berharga, dan kesenangan apapun. Terjemahan lain menjadikannya dewa benteng. Antikristus menghormati dewa benteng dan perang. Tuhan yang melindungi benteng dan tentara. Tapi siapakah Tuhan ini? Dia adalah Allah, Tuhan jihad dan Tuhan perang, Tuhan tentara Islam. Allah yang mengatakan kepada Muhammad untuk menyebarkan Islam dengan perang dan kekerasan. Memang, satu-satunya dewa perang hari ini adalah Allah, Tuhan jihad. Dan seperti Antiochus yang menyatakan dirinya adalah perwujudan dari Zeus, begitu juga antikristus Islam yang menyatakan bahwa dia adalah perwujudannya atau suara Tuhan. Kemunafikannya menipu dengan menentang setiap Tuhan atau yang disembah dan akan menempatkan kedudukannya di atas lainnya. Dia bahkan akan masuk dan duduk di bait suci dan mengaku sebagai Tuhan. Muslim percaya pada seseorang yang mereka sebut Imam Mahdi, Mesias Islam, yang akan memerintah dunia dari bait suci. Ketika antikristus Islam masuk dan duduk di bait suci dan menyatakan dirinya Tuhan, dia akan ditunjukkan bagi Muslim bahwa orang ini adalah Imamul Mahdi yang mereka telah nantikan. Dan kedatangannya akan diikuti dengan tanda-tanda dan keajaiban yang menipu umat Islam agar percaya dia adalah Mesias Islam. Pada saat itu, Yesus memperingatkan bahwa nabi-nabi palsu akan muncul, mencoba untuk menipu umat Allah. Lalu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, dia di sana," jangan kamu percaya. Sebab banyak Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan, sekiranya mungkin. Dalam Daniel 7:25, Alkitab mengatakan antikristus akan berupaya mengubah waktu dan hukum. Kata waktu secara harfiah mengacu pada kalender Islam dan perayaan keagamaan, yakni ia akan memaksa semua untuk taat. Dan hukum mengacu pada hukum syariah yang akan dipaksakan pada semua orang di kerajaannya. Hukum syariah adalah hukum yang sama yang melecehkan perempuan dalam Islam. Dan ini menjelaskan dengan sempurna mengapa Dajjal tidak mempedulikan keinginan wanita. Janganlah ia memperhatikan akan keinginan perempuan. Karena di bawah hukum Islam, wanita diperlakukan lebih buruk dari hewan dan bahkan dipukuli secara terbuka oleh laki-laki. Mereka dipaksa untuk memakai hijab. Dan banyak perempuan bahkan telah dihukum mati setelah menjadi korban pemerkosaan atau dipenggal ketika mereka telah dituduh berzina dengan laki-laki. Wanita benar-benar tidak memiliki hak di bawah hukum syariah. Sekarang Anda dapat melihat mengapa Alkitab menekankan intinya bahwa Antikristus tidak mempedulikan dengan keinginan wanita. Antikristus akan menuntut, seperti Antiochus lakukan, bahwa semua orang Kristen dan Yahudi menyembah Tuhannya, Allah. Dan ia akan membuatnya melanggar hukum bagi mereka menganut agama apapun selain Islam. Dan Kristen akan dilarang untuk menghadiri gereja pada hari Minggu. Dan nabi palsu akan memaksa semua untuk sujud dan menunjukkan kesediaan kepada khalifah dan kerajaan Islam bangkit kembali. Dan dia akan memaksa semua untuk memakai tanda pada dahi dan tangan kanan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka telah tunduk kepada kerajaan Islamnya. Dan tidak ada yang dapat membeli atau menjual tanpa tanda ketaatan ini. Alkitab sangat jelas bahwa orang-orang hanya akan menerima tanda setelah mereka sujud dalam ibadah di hadapan binatang itu dan patungnya. Alkitab memperingatkan kita, mengatakan, siapapun yang memuja binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau tangannya akan minum anggur laknat Tuhan yang telah dituangkan tanpa campuran ke dalam cangkir murkanya. Dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan para malaikat kudus dan anak domba. Asap dari penyiksaan mereka terus-menerus meningkat. Tidak ada istirahat siang atau malam bagi mereka yang menyembah binatang dan patungnya, atau bagi siapa saja yang menerima tanda namanya. Tanda itu mungkin dapat berupa cap
di dahi, atau tangan, atau bahkan lencana untuk dikenakan di dahi atau lengan kanan. Tapi satu hal yang pasti, itu akan berkaitan dengan kebangkitan kembali kehilafahan Islam, dan mereka yang menunjukkan kesetiaan kepada binatang dan kerajaan Islamnya, yang menuntut jihad terhadap orang Kristen dan Yahudi, akan menderita selamanya di lautan api, bersama-sama dengan antikristus Islam. Jadi ringkasnya, janganlah tunduk kepada khalifah, atau bersumpah-sumpah setia apapun padanya. Jangan mengambil tanda namanya sebagai cap di dahi atau tangan Anda, atau memakai tanda sebagai lencana di dahi Anda atau lengan kanan. Dan jangan menyembah patung yang dia buat, meski dapat berbicara dan Anda mungkin akan dihukum mati atau dipenjara karena penolakan Anda untuk tunduk padanya. Melainkan berimanlah pada Anak Allah saja, Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa Anda. Serukanlah namanya, dan Anda akan diselamatkan. Hanya Yesus yang punya kekuatan untuk menyelamatkan. Namanya adalah satu-satunya di dunia yang bisa menyelamatkan siapapun. Nama asli dari Yesus dalam Ibrani adalah Yeshua, yang berarti Tuhan, Penyelamat, dan hanya keselamatan padanya. Jadi berserulah kepada Tuhan hari ini, minta Dia untuk mengampuni Anda dari semua dosa Anda, dan percaya akan apa yang Dia lakukan untuk Anda di kayu salib, dan Anda akan diselamatkan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdoalah dengan doa ini hari ini. Tuhan Bapa, aku percaya bahwa Engkau kirimkan anak Engkau, Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Dia meninggal dan dibangkitkan, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapa, aku bertobat. Ampunilah segala dosaku. Datang ke dalam hatiku dan jadikan aku anak Engkau. Demi nama anak Engkau, Yesus Kristus. Amin. Jika Anda telah selesai dengan doa ini dan memutuskan untuk memalingkan hidup Anda dari dosa dan mengikuti Yesus Kristus, maka Anda telah menjadi anak Allah. Pergilah dan temukan gereja Kristen untuk dilahirkan kembali, di mana Anda dapat memiliki persekutuan dengan orang beriman lainnya. Terima kasih telah mendengarkan. Silakan lihat siaran kami yang lain mengenai akhir zaman. Program ini tidak memiliki hak cipta dan dapat bebas dibagikan.